Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur. Ini bukan karena kebetulan atau rutinitas, tapi kami mau Tuhan, kami mau Bapak Ibu Saudara untuk mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini dengan memuji menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan adalah anugerah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kau bawa kami kembali untuk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Dan pimpin ibadah PLT ini dari awal pertengahan hingga akhir. Roh Kudus bekerjalah di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Yesusku maha dahsyat. Yes. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau terbang tinggi bersama dalam kemuliaan Tuhan. Kita mau menantikan janji Tuhan yang menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Haleluya. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, kembali kita bertemu dalam Pagi Lawatan Tuhan di minggu terakhir di bulan April. Tema bulan ini adalah perspektif atau cara pandang, dan tema kita pada minggu ini adalah melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. 2 minggu lalu Ibu Priscilla sudah membahas masalah ini, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami berkesempatan sejenak untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. 2 minggu yang lalu Ibu Priscilla telah membahas tema ini, melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Kita akan buka kembali di dalam Matius 9 ayat 24 sampai 25. Berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Ya, Ibu Priscilla sudah membahas bagaimana kita melihat sesuatu dengan cara pandang yang berbeda. Ya, jadi pada saat orang-orang bilang anak itu mati, pada kenyataannya secara fisik dilihat bahwa anak itu mati. Anak itu sudah tidak bernafas, tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, dia enggak mati, dia tidur. Inilah yang disebut dengan cara pandang yang berbeda. Sementara orang melihat bahwa dia mati, tapi Tuhan Yesus melihat bahwa anak ini tidur. Ya, jadi kita sudah belajar 2 minggu lalu mengenai cara pandang yang berbeda, dan di minggu ini lebih dalam lagi kita akan belajar, yaitu bagaimana mewujudkan cara pandang yang berbeda itu. Jadi kita nggak hanya melihat dengan cara pandang yang berbeda, tapi kita harus bisa mewujudkan apa yang kita lihat secara berbeda itu. Ya, seperti firman Tuhan di sini katakan, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Jadi Tuhan Yesus bilang, enggak, anak ini enggak mati, tapi dia tidur. Enggak sampai di situ aja yang Tuhan Yesus lakukan, tapi dia masuk dan dia bangkitkan anak itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus bisa mengaplikasikan ini, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, kita enggak hanya melihat sesuatu dengan cara pandang yang berbeda, tapi kita juga harus bisa mewujudkan cara pandang itu. Misalnya gini, ya. Hampir 2 bulan ini kita vakum dari kegiatan. Ada orang yang cari kerja nggak dapat, ya. Ada anak sekolah yang mungkin nggak bisa kuliah karena masalah ekonomi dan sebagainya. Kita ngelihatnya kayaknya itu mati. Itu sesuatu yang nggak bisa kita lakukan lagi. Harus ngapain lagi sih gitu loh. Harus ngapain lagi sih, kita nih kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. 2 tahun tuh bukan waktu yang sedikit gitu ya. Tapi nggak hanya sampai di situ, kita harus bisa melihat apa sih potensi yang ada di diri kita. Mungkin kita bisa masak, ya kan? Mungkin kita bisa multimedia, mungkin kita bisa lakukan sesuatu hal-hal yang lain ya. Misalnya kita bisa lakukan pekerjaan tangan yang bisa kita jual. Kita bisa cari barang-barang di mana yang kemudian kita jual lagi. Itu pemikiran di awalnya. Seperti Tuhan Yesus ajarkan, anak ini enggak mati, dia tidur. Nah, itu baru cara pandang yang berbeda. Tapi minggu ini kita belajar, kita harus mampu mewujudkan itu. Jadi kita enggak berpikir hanya sampai, oh iya, enggak ada kerjaan, kalau gue ke pasar, gue beli barang, bisa gue jual lagi. Enggak hanya sampai pemikiran, tapi kita wujudkan. Kita jalan ke pasar, kita beli barang itu, kita jual lagi, jadi penghasilan untuk kita. Nah, Tuhan Yesus ingin kita bisa belajar melihat, nggak hanya melihat dari sesuatu yang berbeda, nggak melihatnya itu sudut pandang kita berbeda sehingga kita kayaknya lebih dari orang lain, tapi mampu mewujudkannya. Jadi dengan kata lain, kita tuh nggak hanya omdo aja gitu ya, tapi kita mampu melakukan hal-hal yang kita pikirkan itu. Kebanyakan tuh kita, nggak hanya orang muda, orang tua pun, kita tuh bisanya omong doang-doang ya. Oh ya, kalau begini nih jadinya lebih bagus, kalau begini tuh, kalau kita lakukan ini akan jadi lebih baik. Tapi kita nggak lakukan, hanya sebatas ngomong aja. Nah, firman Tuhan Yesus di sini ajarkan kepada kita, dia bilang anak ini nggak mati, dia tidur loh.
Tapi dia nggak hanya sampai di situ, nggak hanya sampai tidur, dia masuk ke kamar, dia bangunin anak itu. Nah, kehidupan kita pun sehari-hari kita harus mampu apa yang kita pikirkan itu bisa kita wujudkan. Misalnya nih, kita kerja di kantor. Kita pikir nih, kalau kita lakukan dengan sistem ini, hasilnya akan lebih baik gitu kan. Kita lakukan dengan sistem ini nih, hasilnya akan lebih baik gitu. Ada efisiensi di dalam pekerjaan kita. Itu kan baru pemikiran kita, ya kan? Nah, kita harus wujudkan itu. Wujudnya gimana? Sampaikan kepada atasan kita. Kita ceritakan, Pak, kalau misalnya kita lakukan ini, Pak, akan terjadi efisiensi loh di dalam pekerjaan. Kita akan jadi lebih baik, perusahaan kita akan jadi lebih baik gitu kan. Keuntungan kita akan meningkat gitu. Nah, selesai kita ngomong, kita wujudkan, kita buat planning apa yang harus kita kerjakan gitu. Apa yang harus kita kerjakan dalam apa yang kita pikirkan itu gitu. Nah, firman Tuhan itu simpel sebenarnya, tapi kita harus terapkan dengan baik gitu loh. Kita bisa mengerti, kita pahami, dan kita juga melakukan. Ya, di sepanjang bulan April ini udah banyak hal yang kita lakukan. Kita bisa introspeksi diri lagi apa yang harus kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa menjadi lebih baik dari hari ke hari sebagaimana firman Tuhan katakan kepada kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, sepanjang awal minggu ini di mana kami awali pada hari ini, kami ingin ada gebrakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin nggak hanya cara pandang kami yang berbeda dari orang-orang, tapi kami bisa mewujudkan apa yang kami pikirkan. Kami tahu Tuhan itu bukan hal yang mudah, namun kami percaya apabila kami berpegang pada firman-Mu dan kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami bisa mewujudkan semua itu. Walaupun terlihat sulit, walaupun terlihat tidak mungkin, walaupun terlihatnya susah, walaupun terlihatnya tidak ada jalan, kami percaya bersama dengan Engkau kami akan menjadi yang lebih baik lagi dan menjadi apa yang seperti Engkau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sertai kami sepanjang minggu ini di dalam pekerjaan kami, di dalam belajar kami, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan rumah kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami senantiasa bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan bertemu dalam ibadah Victory in Prayer pada jam 7:30 malam hari Kamis. Kemudian hari Jumat minggu ini ada SBP, jangan lupa untuk seluruh pelayan Tuhan. Dan hari Sabtu akan ada MK gabungan secara online. Ya, kita akan bertemu 3 hari sepanjang minggu ini sebelum kita kembali ketemu ibadah onsite pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.